Mungkin kita sudah banyak mendengar atau membaca bahwa ada sejuta cara untuk menjadi kaya, bukan? Bahkan hari-hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh untuk belajar, mau menjadi orang kaya, maka kita akan dengan sangat mudah dapat mengakses secara gratis di internet ataupun ya di sosial media ya, informasi soal bagaimana langkah-langkah untuk bisa menjadi kaya. Namun sayangnya, berbeda dengan cara untuk menjadi kaya yang cara dan langkah-langkahnya itu ada sekian banyak ya atau jutaan. Rupanya cara agar tetap menjadi kaya ternyata justru sebaliknya, hanya ada sedikit alias jarang dibahas. Nah, topik inilah yang saya akan coba ceritakan kali ini lewat sebuah cerita pendek yang sungguh menurut saya ini cukup menarik dan sangat inspiratif agar dapat kita pahami bahwa ternyata menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan itu memang adalah dua hal yang sangat berbeda. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita mulai. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Cerita kali ini akan kita mulai dengan kisah hidup seseorang yang bernama Jesse Livermore, guys. Jesse Livermore ini adalah seorang pedagang saham yang terkenal yang lahir pada tanggal 26 Juli 1877 di South Exton, Massachusetts, Amerika Serikat, guys. Jesse Livermore ini tumbuh dalam keadaan ekonomi yang sebenarnya sulit, guys. Ayahnya adalah seorang petani biasa yang menghadapi kesulitan keuangan dan Jesse akhirnya harus bekerja sejak usia yang masih sangat belia ya atau muda untuk membantu mendukung keluarganya. Pada usia 14 tahun, ia meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel lokal, guys. Nah, meskipun pekerjaannya itu sulit, si Jesse ini tidak pernah kehilangan minatnya pada dunia keuangan atau hal-hal yang berbau ekonomi, guys. Dalam pekerjaannya sebagai pelayan di hotel itulah, Jesse Livermore ini sering mendengar obrolan dari para tamu ya yang datang ke hotelnya tentang pasar saham dan juga dunia perdagangan. Cerita inilah yang membuat ketertarikan dari Jesse Livermore ini tumbuh dan ia akhirnya mulai membaca buku tentang pasar saham dan analisis teknis, guys. Nah, ini dia yang patut kita contoh bahwa ilmu itu tidak wajib datang dari sekolah, kalian bisa belajar dari buku-buku, guys. Oleh karena itu kalian tuh harus punya tuh keinginan untuk sesering mungkin membaca buku ya, guys, karena kita mungkin bisa mendapatkan hal-hal yang ya berharga. Dengan ketekunan dan tekad yang kuat, si Jesse ini ya mulai mempelajari strategi perdagangan dari buku-buku yang ia baca. Ia lalu mulai berlatih dengan uang sungguhan, guys. Dan ternyata ia berhasil masuk ke dunia trading yang kala itu belum terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Singkat cerita, guys, di umur 30 tahun saja si Jesse Livermore ini sudah menjadi salah seorang trader bursa saham dengan jumlah kekayaan setara 100 juta US dollar. Wow, Jesse berhasil menjadi salah satu trader yang paling sukses di awal abad ke-20 menurut catatan sejarah, guys. Nah, pada tahun 1929, tepatnya di bulan Oktober, sebuah kejadian besar menimpa dunia dan juga Amerika khususnya. Bursa saham jatuh, guys, memicu depresi besar hampir di seluruh daratan Amerika. Lebih dari sepertiga nilai bursa saham itu hilang hanya dalam 1 minggu saja, guys. Jadi ini benar-benar luar biasa. In 1929, years of booming prosperity ended in catastrophe. It was the biggest stock market crash since records began. Kejadian ini kemudian dikenang dengan nama Black Monday, Black Tuesday, dan seterusnya ya, karena hanya terjadi dalam 1 minggu. Banyak trader besar jatuh bangkrut hanya dalam hitungan jam saja, guys. Saking parahnya, pada tanggal 29 Oktober ini, koran-koran dan bahkan radio-radio itu memberitakan kalau ada banyak trader di kota New York yang nekat mengakhiri hidupnya karena depresi tersebut, guys. Ini benar-benar sungguh tragis, guys. Hari itu, Dorothy, istri dari Jesse Livermore ini juga sangat khawatir dengan keadaan suaminya yang telah pergi bekerja dari pagi. Ia bersama-sama dengan anak-anaknya mulai mondar-mandir di ruangan tamu dengan begitu gusar menunggu kabar dari suaminya ini, si Jesse Livermore. Soalnya berita soal bunuh diri para trader yang begitu masif diberitakan begitu menghantui istri dari si Jesse Livermore ini. Bahkan, guys, ibu dari si Dorothy ini sudah terlebih dahulu bersembunyi dengan isak tangis dan mulai berteriak
berteriak-teriak di kamar lainnya di rumah mereka karena ia belum tahu apa yang terjadi dengan menantunya Jess Livermore itu guys. Jadi ini benar-benar mencekam di tanggal 29 Oktober itu guys. Jam 7 malam pun tiba. Jess kembali ke rumah. Jess masuk dan berhenti sejenak dengan kepala yang tertunduk guys. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sudah terjadi dengan Jess. Namun, Jess terkejut melihat betapa wajah istri dan anak-anaknya itu begitu tegang, sebab ia juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di antara mereka. Kemudian, ia memberitahukan keluarganya bahwa ia mengambil posisi short melawan pasar. Ia bertaruh bahwa saham akan turun hari itu. Jadi kita tidak akan hancur dan bangkrut. Tanya Dorothy, istrinya Jess ini. Jess lalu menjawab, tidak sayang. Justru ini adalah kemenangan terbesar sepanjang saya menjadi trader bursa saham. Wow. Dorothy berlinang air mata dan segera berlari ke kamar lain untuk memberitahukan ibunya bahwa keluarga mereka ya baik-baik saja dan mereka menjadi orang yang super kaya di hari yang naas bagi sebagian besar orang Amerika itu guys. Menarik banget ini, sejarah mencatat hari itu Jess Livermore mendapat keuntungan saham lebih dari 3 miliar US dollar guys. Ini benar-benar amazing story bukan? Hari itu adalah hari terburuk sepanjang sejarah bursa saham di Amerika. Di saat orang-orang jatuh, Jess Livermore justru berhasil berubah menjadi salah satu orang paling kaya yang ada di muka bumi kala itu guys. Nah sementara itu di saat Jess Livermore dan keluarganya ini sedang merayakan keberhasilan yang tak terbayangkan itu, seorang laki-laki parubaya lainnya justru sedang berkeliaran di jalan-jalan kota New York dalam keadaan yang putus asa dan dia benar-benar tidak tahu ingin berbuat apa. Orang itu adalah Abraham Jermansky, seorang multijutawan pengembang properti ya yang telah mendapat keuntungan besar selama awal era 1920-an itu. Di saat ia berjaya dan ekonomi Amerika bertumbuh dengan sangat pesat, Abraham ini juga melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaya di kota New York, yakni bermain saham. Dan kemarin pada tanggal 28 Oktober itu, dia baru saja ikut bertaruh untuk kenaikan bursa saham. Ternyata ia salah. Bursa saham justru anjlok dan ia kehilangan segalanya yang telah ia rintis selama bertahun-tahun. Istrinya seharian telah menghubungi beberapa pengacara dan juga menghubungi para polisi hanya untuk mencari Abraham yang hilang sejak pagi hari. Orang-orang yang terakhir kali melihat Abraham ini katanya si Abraham ini sedang berdiri melongo di dekat Wall Street, bursa saham di kota New York, sambil mencaci maki dan merobek-robek pita kertas harga saham yang ada di tangannya. Dan 3 hari kemudian setelah polisi melakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan bahwa Abraham ini telah tidak bernyawa, tepatnya di pinggiran kota New York guys. Wow, ini benar-benar menyedihkan. Kejatuhan bursa saham pada tanggal 29 Oktober ini telah berhasil membuat Jess Livermore menjadi salah satu orang terkaya di dunia ya. Dan justru menghancurkan Abraham Jermansky, bahkan melenyapkan nyawanya guys. Ini benar-benar sangat ironi ya. Namun 4 tahun berlalu setelah kejadian itu, cerita ironi Jess Livermore dan Abraham Jermansky ini akhirnya terjalin kembali guys. Bagaimana keduanya bisa terhubung kembali? Ya begini ceritanya. Jadi sesudah untung besar di tahun 1929 itu, si Jess Livermore ini justru berubah menjadi seorang yang sangat percaya diri. Ia sering membuat taruhan-taruhan yang makin lama makin besar di bursa saham. Dia akhirnya kebablasan guys, berutang makin besar dan akhirnya kolaps dan kehilangan segalanya, persis seperti Abraham Jermansky. Pada suatu hari di tahun 1933, dalam keadaan bangkrut dan malu Jess Livermore ini menghilang selama 2 hari guys. Dan ketika orang-orang menemukan, Jess ini sudah berakhir persis seperti Abraham Jermansky. Ia telah mengakhiri hidupnya. Nah, dari sini bisa kita lihat nih, meski waktunya berbeda, pada akhirnya Jess dan Abraham punya ciri yang sama guys. Mereka punya benang merah yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang, yakni mereka berdua ini sebenarnya itu sama-sama sangat hebat dalam usaha menjadi orang kaya. Kalau Abraham Jermansky itu hebat dalam membangun bisnis propertinya dan ia kemudian akhirnya bisa memonopoli bisnis properti di awal tahun 1920 yang mengantarkan ia bisa menjadi orang kaya. Kalau si Jess Livermore ini pintar banget nih membaca arah saham pada waktu itu. Tapi keduanya sama payahnya dalam usaha menjadi tetap kaya guys. Ada banyak kisah nyata yang mirip-mirip sebenarnya
sebenarnya dengan kisah hidup dari Jess dan Abraham ini? Kalian bisa cari tahu sendirilah di media sosial atau di internet. Tapi guys, dari kisah Jess dan Abraham ini seharusnya dapat membuka ya atau membawa pikiran kita untuk mengerti kalau ternyata mendapat uang itu adalah sebuah cerita yang berbeda ya dengan bagaimana cara kita menjaga atau mempertahankan kekayaan kita, bukan? Kalian paham kan? Nah, jadi kalau kalian bertanya-tanya, sebenarnya apa sih rahasia menjaga atau mempertahankan uang atau kekayaan yang kita miliki kalau kita refleksikan diri kita ke cerita ini? Jawabannya ya sederhana saja. Kamu harus punya mental untuk konsisten bertahan demi menjaga diri agar tidak serakah, guys. Jangan pernah berspekulasi atas sesuatu hal yang memang tidak pernah ada rumusnya. That's it. Jika ingin mempertahankan kekayaan, maka hanya itu rahasianya. Kamu harus mampu atau pintar-pintarlah mengelola mentalmu agar punya rasa cukup dan juga punya kebijaksanaan. Menabunglah dengan bijak, berinvestasilah dengan bijak, dan lihatlah segala peluang itu juga dengan bijak. Jadi bukan hanya spekulasi dan modal-modal nekat saja, yaitu nggak akan bertahan lama. Singkatnya ingatlah, Warren Buffett itu juga berhasil menjadi salah satu orang terkaya di dunia hingga hari ini ya. Bukanlah dengan cara spekulasi atau modal nekat. Buffett telah belajar berinvestasi sejak usia 10 tahun dan baru menikmati kesuksesannya ketika ia telah berumur 50 tahun, guys. Jadi ya, dari cerita singkat ini sebenarnya kita dapat satu ilmu yang sangat luar biasa ya, bahwa cara menjadi kaya itu ada banyak. Ada juga di situ faktor keberuntungan, tetapi cara untuk mempertahankan kekayaan memang tak ada rumus lain selain bijaksana dan tidak serakah. Oke, demikianlah cerita singkat kali ini tentang perbedaan cara menjadi kaya dan bagaimana mempertahankan kekayaan itu. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan mengambil hikmah dari cerita yang menurut saya tragis sih. Jika kalian punya komentar, silakan tulis komentarmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian atau ke siapapun agar semakin banyak orang bisa memiliki ilmu tentang ini, guys. Thanks for watching and bye.